malam adik-adik. Kamarnya percaya semuanya penuh dengan sukacita. Kita kembali lagi mau beribadah, mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kamarnya percaya juga adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik. Berpakaian rapi dan sudah tidak ada lagi yang mau main-main lagi. Mari adik-adik, kita akan memuji menyembah Tuhan. Semuanya duduk yang rapi. Semuanya fokus sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami sampai hari ini boleh ada Tuhan, semuanya oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi atas kami Tuhan. Atas adik-adik kami Tuhan. Yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Biarlah mereka memiliki kerinduan Tuhan. Untuk terus mencari Engkau Tuhan. Untuk selalu bersemangat memuji menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari pimpin ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Ambil alih seluruhnya Bapa. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang kami undang Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari adik-adik nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih Tuhan bisa ada sampai saat ini Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, walaupun kami tidak bisa berjumpa secara langsung Tuhan dengan adik-adik kami Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan Yesus, mampu menjamah anak adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas adik-adik kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka semakin memiliki kerinduan Tuhan untuk terus Tuhan datang kepadamu, untuk terus Tuhan mencari Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang memuji menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi Bapa, bertatalah setiap pujian penyembahan adik-adik kami saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Coba adik-adik beri kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Praise Lord. Haleluya. Moto sekolah minggu apa adik-adik? Sebelum kita memuji Tuhan, moto sekolah minggu kita, aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin ke sekolah minggu. 2, rajin baca Alkitab. 3, melakukan firman Tuhan. 4, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap? Mana suaranya? Sudah siap? Oke, kita memuji Tuhan. Laskar Kristus, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Kita terus memuji Tuhan adik-adik. Di mana kita, Tuhan pasti ada. Di mana Tuhan berada, pasti ada kita. Kiri kanan ada Tuhan, depan belakang ada Tuhan, atas maupun ada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai adik-adik. Kudaki-daki, haleluya. Adik-adik.
kanan kau ada. Mana kirinya? Kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau. Mana sukacitanya buat Tuhan? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku daki-daki, haleluya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, hey hey. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besar. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di sukacita kita, di suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi adik-adik katakan dengan iman. Karena Engkaulah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adikku masih berdiri? Silakan duduk kembali. Haleluya. Saat ini kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Kakak Amel. Adik-adik, sekarang duduk diam, lipat tangannya. Kita mau terus menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih, berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh duduk yang manis, kami tidak sibuk sendiri, kami mau fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah semangat memuji dan menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya, adik-adik yang terkasih, hari ini tema kita adalah tentang kebaikan. Ya, pasti semua kita sudah sering sekali mendengar kata baik atau kebaikan. Nah, Kak Amel sudah mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kebaikan ya. Kebaikan itu adalah perbuatan yang dianggap baik yang sesuai dengan norma. Contohnya apa ya Kak Amel? Oke, contohnya adalah murah hati ya. Kita menolong orang lain. Kita berkata jujur, apalagi membantu papa dan mama di rumah. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan atau yang sering dan sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kakak Amel percaya dan yakin sekali anak-anak sekolah minggu GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci semuanya sudah pernah melakukan kebaikan. Amin. Oke, nah adik-adik, saat ini Kakak Amel mau berbagi sebuah cerita ya dari Alkitab tentang seseorang yang memiliki seseorang yang punya hati yang sangat baik ya. Salah satu contoh dari kebaikan adalah kita peduli kepada orang lain. Kita mau menolong orang lain. Nah, hal ini dilakukan oleh orang tersebut. Siapa dia? Mari kita sama-sama membuka di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya. Ayat yang ke-36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Oke, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengar tentang seorang Samaria yang baik hati ya. Nah, pada waktu itu ada seorang Yahudi yang sedang berjalan di Yerusalem. Dia mau kemana? Ke Yeriko. Dalam perjalanannya tiba-tiba ya datanglah para perampok atau penyamun ya. Mereka adalah perampok itu adalah orang-orang yang mengambil ya milik orang lain dengan paksa. Ya, bahkan mereka tidak segan-segan untuk berbuat
kasar. Nah, hal ini yang terjadi kepada orang Yahudi tersebut. Ya, perampok itu datang dan dia tidak hanya diambil barang-barangnya, tetapi juga apa yang terjadi dengan dia? Dia mengalami pukulan-pukulan yang banyak di badannya. Waduh, kasihan sekali sampai dia harus terbaring, ya. Dia hampir mati. Dia sudah tidak berdaya lagi. Ya, semua badannya sudah remuk. Ya, dia mendapatkan pukulan dari perampok-perampok itu. Ya, wow. Setelah perampok itu memukul orang Yahudi tersebut, lalu mereka meninggalkan dia. Wah, adik-adik yang terkasih, sangat kasihan ya orang Yahudi ini ketika dia harus mengalami hal ini. Dia sudah dirampok, badannya juga sudah mengalami kesakitan. Ya, sungguh kasihan. Nah, tetapi adik-adik, setelah itu beberapa waktu kemudian datanglah seorang imam. Ya, dia melewati jalan itu. Kemudian dia melihat ada orang yang tergeletak. Ada orang Yahudi di situ sedang tergeletak. Lalu, apakah dia akan menolong orang Yahudi tersebut? Tidak, ya. Dia bahkan berjalan dan dia sama sekali tidak mau menolong orang Yahudi itu. Wah, di mana perasaan seorang imam ini ya? Wah, ketika ada orang yang sedang tergeletak, dia tidak mau menolong. Dia tidak peduli. Ya, selanjutnya beberapa waktu kemudian lewat lagi seseorang. Ya, siapa dia? Setelah itu ada seorang Lewi. Seorang apa? Seorang Lewi. Pada waktu itu seorang Lewi itu lewat, dia berjalan, ya, kemudian dia melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Apakah orang Lewi itu membantu orang Yahudi tersebut? Apakah orang Lewi itu menolongnya? Ketika dia melihat ada orang yang tergeletak di sampingnya, apakah dia menolong? Tidak, teman-teman. Justru orang Lewi itu terus berjalan dan dia tidak mau menolong orang Yahudi tersebut. Wah, sudah 2 orang nih teman-teman yang lewat, tapi mereka tidak menolong. Mereka tidak mau membantu. Ya, wah, sungguh kasihan orang Yahudi tersebut. Sudah sakit-sakitan badannya. Orang-orang yang lewat tersebut tidak mau menolong dia. Nah, adik-adik, lalu tiba-tiba datanglah orang yang ketiga, ya, yaitu seorang Samaria. Dia sedang menaiki keledainya. Ketika itu dia berjalan bersama keledainya, ya, orang Samaria ini sedang menaiki keledainya. Ketika saat itu dia melewati jalan itu, lalu dia melihat tiba-tiba ada orang di depannya yang sedang tergeletak. Apa yang terjadi? Apakah orang Samaria ini sama seperti orang Lewi dan seorang imam itu? Oh, tidak, teman-teman. Orang Samaria ini memiliki belas kasihan. Dia turun dari keledainya, ya. Kemudian dia menghampiri orang Yahudi tersebut. Dia merawat lukanya, badannya dikasih minyak supaya badannya bisa sedikit lebih baik, ya. Pada waktu orang Samaria itu menolong orang Yahudi itu, wah, luar biasa. Orang Samaria itu berbeda dengan orang Lewi dan imam tersebut. Ya, ketika mereka lewat, mereka tidak peduli. Tetapi orang Samaria ini sangat peduli. Dia merawat orang Yahudi tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Pada waktu itu, orang Samaria itu dia mengangkat orang Yahudi itu. Lalu kemudian dia menaikkan orang itu di atas keledainya. Lalu orang Yahudi itu dibawa ke sebuah penginapan, ya. Orang Samaria membawa orang Yahudi itu ke sebuah penginapan, ya. Untuk apa dibawa ke penginapan? Ada yang tahu? Ya, untuk dirawat.
Setelah orang Yahudi itu dirawat, besoknya orang Samaria itu datang. Lalu orang Samaria itu membayar semua biaya penginapan dan biaya perawatan orang Yahudi tersebut. Wah, teman-teman, sungguh baik ya. Sungguh baik sekali hati orang Samaria ini. Adik-adik, hari ini kita belajar dari orang Samaria ini ya. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Adik-adik, siapa di sini yang mau melakukan kebaikan seperti orang Yahudi? Kakak Amel yakin semuanya pasti ya mau seperti orangnya Samaria ini ya. Orang Samaria ya. Semua kita pasti mau seperti orang Samaria ini, menolong orang lain. Ingat, kita jangan seperti orang Lewi ya, atau seperti seorang imam yang tadi mereka hanya lewat tetapi mereka tidak menolong, mereka tidak membantu ya, mereka tidak mau menolong ketika melihat orang lain sedang kesusahan ya, ketika melihat ada orang yang tergeletak di samping mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah seorang Samaria yang baik hatinya ya. Nah, semua kita bisa melakukan kebaikan seperti seorang Samaria ini. Kakak Amel, apakah aku harus berjalan dulu seperti orang Samaria itu, menaiki keledai, nanti saya akan menemukan orang di pinggir jalan baru saya menolong? Tidak harus sama persis seperti orang Samaria ini. Kita bisa mulai dari rumah kita. Misalnya di rumah ya, kamu sedang bermain. Setelah bermain, kamu bisa menolong ibumu. Bagaimana cara menolong ibu atau bapak? Membereskan mainan. Itu perbuatan baik yang bisa kita lakukan dari rumah kita. Atau misalnya membantu ibu, membantu menyapu rumah ya. Apalagi kita belajar yang rajin ya, tidak membuat berantakan di rumah ya. Kalaupun bermain pasti langsung diberesin ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai contoh dari kebaikan yang kita teladani dari orang Samaria ini. Terutama kebaikan yang paling pertama yang sudah kita teladani dan wajib kita teladani adalah dari Tuhan Yesus. Ingat teman-teman, tapi Kakak Amel mau mengingatkan kita semua, kebaikan yang kita lakukan, semua perbuatan baik yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita. Ya, kebaikan yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita. Satu-satu yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Lalu Kakak Amel, kenapa kita harus berbuat baik kalau kebaikan tidak menyelamatkan kita? Kebaikan merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Bukan karena kamu sudah melakukan perbuatan baik lantas kamu diselamatkan ya. Hanya Tuhan Yesus. Ingat lagu kita, hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan merupakan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Tuhan Yesus mau melihat kita menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita bersyukur, kalau kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan semua perintah Tuhan. Sekarang Kakak Amel punya gambar ya untuk review lagi. Coba lihat di antara ketiga orang ini, siapa hari ini yang sudah melakukan kebaikan dari cerita ini? Orang Samaria. Mari kita seperti orang Samaria ini, kita boleh menjadi terang, kita boleh peduli kepada orang lain, yang merupakan peduli itu merupakan bentuk kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang terkasih, mari tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang kebaikan. Kami belajar dari orang Samaria yang baik hatinya Tuhan. Kami mau peduli kepada sesama seperti orang Samaria ini. Kami mau menebarkan kebaikan di sekitar kami Tuhan Yesus. Berkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang mendengar, yang saat ini sedang mengikuti firman-Mu Tuhan. Engkau berkati supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka terus menebarkan kebaikan di sekitar mereka, terutama mereka boleh memulainya dari rumah mereka, lalu mereka akan
akan berbagi di sekitar lingkungan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menjadi orang-orang yang baik sebagai rasa syukur kami atas apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus menjadi orang-orang baik karena itu adalah perintah-Mu Tuhan. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.